Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan kita di Development Podcast Gathering Insight with PSDO. Halo, kami dari BEM Himadikpar. Perkenalkan, nama aku Rafael dari Divisi Litbang bidang PSDO. Dan aku Rizky Saputra dari Divisi Kaderisasi bidang PSDO. Nah, kira-kira podcast kali ini tuh berbeda ya Kak ya Teh ya? Iya, biasanya kan kita dalam ruangan nih. Sekarang kita lagi di mana sih, Ki? Ada di sawah-sawah gini. Nah, itu ada di Desa Mekaraksana di daerah Cihelet di Kecamatan Cikanjung di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, dan di episode kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa? Desa Mekaraksana, Desa wisata Mekaraksana, teman-teman. Nah, mungkin episode kali ini kita akan membahas tentang Desa Wisata Mekaraksana. Temanya itu menggali keunikan dan daya tarik wisata lokal. Bener gak, Ki? Ki, bener, Ki. Jawabnya bener-bener, Ki. Gak ya itu, teman-teman. Di sini kita akan mengundang satu narasumber yang akan kita gali nih informasinya tentang Desa Wisata Mekaraksana. Kira-kira siapa ya, Ki? Kira-kira siapa ya? Mungkin kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Langsung ada Pak Gunawan. Halo, Pak Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sebenarnya dipanggil apa nih? Pak, Kang gitu. Akang aja lah. Akang aja. Kalau bapak mah terlalu tua mungkin. Ya. Berarti Kang Gunawan aja ya. Ya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman podcast gitu. Oh iya, siap. Ya, perkenalkan nama saya Gunawan. Saya Ketua Pokdarwis Dewi Karna ya di Kecamatan Cikanjung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Oke. Ya, mungkin itu aja kalau perkenalannya. Oke. Nah, sebagai Ketua Pokdarwis ya? Ya, itu Ketua tugasnya Pokdarwis. ngapain aja, Pak? Kalau Ketua Pokdarwis itu mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan anggota Pokdarwis dari mulai sekarang sadar wisata yang mempunyai homestay, terus menyadarkan masyarakat juga, terus mengcover anggota-anggota Pokdarwis yang lain untuk menyadarkan masyarakat agar bisa menjadi pelaku wisata di desanya sendiri gitu posisinya. Kalau Pokdarwis itu kepanjangannya apa sih, Kak? Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Keren, Gitu. keren. Berarti memang menaungi di Desa Mekaraksana ini ya? Ya. Nah, mungkin teman-teman juga belum pada tahu nih Desa Mekaraksana itu kenapa sih disebut sebagai desa wisata gitu? Nah, gini. Jadi Desa Wisata Mekaraksana itu kita tuh emang udah punya planning ya dari tahun 2019 tentang masalah desa wisata karena terpikat juga gitu. Kenapa sih desa-desa lain gitu ya bisa menjadi desa wisata? Apa sih desa wisata itu gitu kan posisinya? Karena yang saya lihat gitu kan desa wisata yang lain itu nggak ngejual sebuah destinasi, menjualnya ke arah atraksi atau pengalaman gitu posisinya. Nah, saya lihat nih potensi di Mekaraksana itu sangat bisa gitu untuk menjual semua itu gitu posisinya. Nah, makanya dicetuskanlah 2022 kemarin kita kumpulan sama Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Bandung, Disbudpar, baru di SK-kan gitu bahwa ini tuh udah menjadi destinasi pariwisata yaitu Desa Wisata Mekaraksana posisinya. Yang di dalamnya itu banyak sekali paket-paket atau atraksi-atraksi masyarakat yang bisa dimulai mungkin gitu. paket-paket kegiatan Pokdarwis tuh ngapain aja sih Kang selama di Desa Mekaraksana ini? Paket-paket yang dijualnya gitu. Iya, betul. Paket-paket yang dijual itu banyak di sini. Ada ekspor ekonomi desa, ada ekspor kehutanan seperti healing and forest lah, seperti jegal trekking masuk ke gunung gitu ya posisinya. Ada ada juga paket yang 2 hari 1 malam untuk diam di Desa Wisata Mekaraksana ya posisinya. Ya bisa dilihat-lihat lah mungkin di websitenya gitu ya. Cuman itu yang saya bisa utarakan gitu ya posisinya. Oke. Mungkin dari jaringan kolaborasi tadi kan Disbudpar. Selain Disbudpar kira-kira ada jaringan dari mana lagi nih, Kang? Instansi mana lagi nih yang udah yang Disbudpar? Belum ada lagi dari instansi mana-mana lagi. Soalnya saya juga kenapa sekarang lagi genjot-genjotan posisinya menggayat akademisi itu untuk membranding dulu sebuah tempatnya gitu ya. Karena orang di Bandung itu nggak tahu di Mekaraksana di mana sih? Gitu kan posisinya. Yang tahu itu Mekaraksana misalkan di daerah Anu gitu. Padahal Mekaraksana itu di sini gitu posisinya. Cuman di Kabupaten Bandung ada 2 namanya Mekaraksana. Kecamatan Ciparai sama Kecamatan Cikanjung gitu ya. Cuman bertanya-tanya, ini Mekaraksana tuh di mana gitu ya posisinya gitu. Kita itu paling ujung gitu ya, paling ujung Bandung Timur di bawah kaki Gunung Mandalawangi. Ya ada sebuah pedesaan. Ya ini di sini gitu posisinya.
Oke. Sangat dekat dengan Garut lah posisinya gitu. Oh, dekat Garut. Pokoknya dekat Garut ya Teh ya. Ya. Mungkin untuk desa wisata Mekaraksana tuh luasnya segimana sih Kang? Kalau luas di sini, luas hektarannya Mekaraksana itu tanah cariknya dulu aja ya. Iya. Oke, boleh. Tanah carik itu ada sekitar 30 hektar. Wow, gede Wah. banget Tanah ya. asli desa itu ya Iya. posisinya. Tanah asli desa kalau luas keseluruhannya kurang lebih ada 96.000 hektar, Wah. kurang lebih ya. Wah. Tapi saya nggak bisa Kurang idein lebih. gitu, Oke. jelasin gitu posisinya. Nah, Kang, tentunya kan dengan seluas itu ya, pasti ada banyak banget destinasi-destinasi yang terletak di Desa Mekaraksana ya. Ya, Mungkin bisa dijelasin destinasi-destinasi yang menjadi atensi atau perhatian ya Teh ya buat wisatawan datang ke sini gitu. nah sebenarnya gini, tempat wisata di sini udah ada, apalagi yang dari pengusaha gitu ya. Ya. Oke. Di sini ada Taman Jendea. Di sini ada Taman Jendea di mana 2020 2021 itu sempat viral juga gitu ya. Cuman posisinya emang di Mekaraksana, cuman yang punyanya bukan orang Mekaraksana, tapi ada feedback lah untuk masyarakat seperti di parkirannya dan segala macamnya gitu. Nah, ada juga Anteng Pila di sini. Apaan tuh Kang? Anteng Pila itu semodel Pila yang menjual orang luar tuh bikin pila di sini. Ya. Ngejual untuk wisatawan, cuman untuk nginepnya aja. Nah, kita sandingkan dengan desa wisata untuk atraksinya gitu posisinya. Sama ada wisata buatan juga. Ada. Ya, yang di Tanah Carik Desa itu sekarang lagi dibuat. Ada stadion Padaringan, ada Padaringan Highland yang di embung air gitu ya, posisinya di atas gitu. Keren banget ya Teh ya. Banyak banget ya. Berarti ternyata. ada yang alamnya juga, ada yang buatannya juga ya. Ya. Dan juga memang di Desa Mekaraksana ini menggunakan konsep CBT ya Kang, atau Ya. community based tourism Ya. atau yang berbasis masyarakat Berbasis gitu masyarakat, ya. ya. Peduli dengan masyarakat. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan kemarin di satu tuh di Iya. Para Explorer ya. Explorer. Kita ada ke Patilasan ya. Petilasan. Kira-kira petilasan tuh apa sih Kang? Iya, Bisa betul. jelasin dikit gak gitu? Iya. petilasan? Jadi gini ya, petilasan, kalau petilasan posisinya kita kan kembali lagi ke tokoh ya. Kalau Tokoh. petilasan, berarti di dalam petilasan itu ada sosok tokoh yang sangat ngaruh zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman Siapa zaman dulu yang sangat ngaruh di sini. Ya kalau nggak bisa disebutin sih namanya ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Sayangnya nggak bisa disebutin. Nah, ada semacam cerita lagi lah, ada semacam cerita bahwa orang tersebut atau sosok tokoh tersebut itu mempunyai karoma yang luar biasa lah untuk di sini. Sampai sekarang mungkin bisa dilihat juga gitu posisinya. Berarti petilasan itu berarti kuburan untuk atau Nggak. tempat? Istilahnya tempat yang Tempat yang disakralkan gitu ya. Iya, Oh, gitu. oke, oke. Jadi bukan patokannya petilasan itu bukan kuburan ya. Apa ya dong? Iya, maksudnya Kayak pendopo gitu ya. bukan pendopo. Jadi beda lagi. Beda lagi. Oke. jadi semua model orang tersebut misalkan nih, Iya. saya tuh misalkan pagi-pagi di sini suka ngopi nih tiap pagi. Nah, tiap pagi sampai tua saya ngopi di sini terus gitu. Nah, jadi petilasan itu seperti orang tersebut suka di sana gitu posisinya. Kayak Nah, habitnya lah Untuk ya. kalau orang sini biasanya berbicara untuk mencari kebarokahnya, ya udah kita ke sana aja gitu, karena orang tersebut dulu Ya. suka di sana gitu posisinya. Oke, ngerti. Kayak adat istiadat gitu lah ya. Ya, gitu. Ya, Oh, betul. oke. Nah, di sebelahnya Petilasan kan ada Ada bukit. bukit atau gunung tuh Kang? Kalau yang di depan mungkin, Ya di Oh, iya, depan, iya, ya iya. lupa. yang di depan itu udah masuk ke Kabupaten Garut. Itu masuknya itu namanya Gunung Sintok, sama di belakangnya itu Gunung Guntur, mungkin udah tahu ya. Guntur. Pendakian Gunung Guntur gitu. Kalau dilihat dari atas dari makam keramat gitu. Nah, itu memang bisa juga dijadikan destinasi juga. Kalau gimana ya? Kalau yang dari bukan destinasi ya, paling lebih ke spot foto kalau itu. Oh, spot foto Iya, aja. spot foto ya bisa Cantik destinasi aja, ya, teman-teman. spot foto. Cuman kembali lagi ke penyadaran masyarakatnya apakah Betul. mau atau tidak gitu posisinya. Karena di sini kan ya mayoritas 95% petani takut keganggu gitu kan posisinya kalau sama wisata lah posisinya seperti itu. Berarti rata-rata masyarakat di sini tuh penghasilannya dari berkebun sama bertani ya. Ya, peternak, petani, berkebun. Kalau komoditas pertanian yang paling Di sini tuh holti sebenarnya. healthy. Ya, holti. Kalau holti itu lebih ke sayur kol, Ya. yang bukan sayur kol maksudnya tanaman engkol gitu ya. Engkol, cabai, terus tomat gitu ya, biasanya terus rawit. Pokoknya sayur mayur lah Ya, ya. sayur mayur.
kayak kopi gitu ada Ya. nggak sih, Kang? Nah, Kopi kalau atau bako. kopi juga di sini unggul. Wow. Kopi juga. Kopi ya di sini Ada bisa juga. menghasilkan kalau 1 tahun ya dalam bentuk cherry, kopi itu bisa menghasilkan 35 ton dalam Waduh. 1 tahun. Dari berbagai petani gitu ya di Oh. Mekarlaksana. Sama satu lagi mungkin tembakau. Tembakau juga. Tembakau. Posisinya tembakau itu di sini paling banyak Kabupaten Bandung. Kecamatan Cikancung paling banyak. Nah, salah satunya di sini Penyumbang gitu. paling banyak ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan dari ada juga singkong juga ya kemarin ya. Iya, Nah, ada singkong. singkong itu biasanya diolahnya sebagai makanan khas apa sih Kang di sini tuh? Sebenarnya banyak sih singkong di sini. Oh, banyak. Banyak sebenarnya. Cuman yang tadi cuman hanya sebatas hidangan lah ya. Iya. Apalagi kalau ada apa riungan-riungan masyarakat gitu, hanya sebatas dibuat hidangan. Kalau buat kemarin kan lihatnya kecimpring ya. Iya, kecil. Padahal singkong itu banyak. Gak kebuang lah. Iya. Singkong itu gak kebuang dari mulai empoynya, ya kulitnya ya, Hmm. kulit singkongnya sampai Daunnya singkongnya juga. sampai daunnya gitu ya. Sampai batangnya juga bisa dibikin Manfaatkan. seperti dimanfaatkan di hawu-hawu lah. Hau-hau. Iya. Apa tuh Apa hau-hau? tuh? Hawu itu Nggak tahu ya. Apaan tuh? Apa tuh hau-hau tuh? nantilah digali kalau hawu ya. Ah, Itu jadi pertanyaan tuh hawu-hawu kenapa? Apaan tuh, teman-teman? Nah, singkong itu banyak lah. banyak banget ya. Nah, Ya. kita kemarin juga sempat visit juga ya, kunjungan juga ke tempat pembuatan kecimpring. Kecimpring. Itu emang pembuatannya memang masih konvensional ya atau tradisional gitu ya? Ya, masih tradisional. Dan Jemur gitu. emang rasanya tuh beda ya. Kalau yang dari pabrik sama yang tradisional tuh emang beda. Ya. Lebih nikmat yang tradisional ya. Kemarin Enak. ngicipi gak? Enak banget. Enak tau, banget kan? enak banget. Kayak nambah gitu. Ibunya Iya. juga baik banget ya. Baik banget, iya. Itu salah satu memang apa ya? Pemakanan khas yang memang jadi UMKM ya di Iya. desa ini gitu. Ya. Banyak sih kalau singkong ada seperti sekarang kan Akang tahu misro. Misro apaan tuh? Oh, ya. Apaan tuh? Misro itu jadi sama daya ya kalau orang Sunda tuh bilang amisi jero ya. Si Jero. Jadi- Gitu apa gimana? Enggak, ya bentuknya Tahu seperti lu. comro, Nebak, ah. tapi gak terlalu besar. Kalau comro kan agak besar ya. Ya. Kalau misro tuh agak kecil, kayak nastar lah. Kayak nastar. Ya gitu, tapi dalamnya tuh gula gitu. Gula. Misro, ya Mungkin bisa kali ya kita dicicipin ya. Iya, boleh kali. bisa Bisa kali kan? bisa lihat, bisa dibuat-buat lah. Bisa. Terus ada lagi kan seperti getuk gitu kan. Getuk. Iya. Oh juga getuk ada. Ada gatot gitu kan. Gatot. Oh, kemarin nggak ada. Kerupuk gatot. Enggak, mungkin Enggak ada kemarin nggak setelah ini produksi. kita makan bareng nih Kang. Mungkin ya. Iya, Setelah ini. siap. Oke, oke. Mungkin untuk komunitas-komunitas kayak tadi kayak getuk atau apa Kopi, singkong, ya, kopi singkong. itu diekspor keluar nggak sih, distribusinya kemana aja Atau sih, Kang? hanya lingkup Oh, hanya memang lingkup desa Mekarlaksana desa, aja. iya. Ya kalau itu sih kalau kecimpring alhamdulillah ya. Kalau kecimpring kita udah tembus ke luar Bandung lah intinya ya. Oh. Udah keluar Bandung. Kalau untuk seperti gatot, terus Gatot. apa? Seperti oyek ya. Oyek terus apalagi yang tadi misro. Misro. Itu kan karena bahannya tuh agak mudah apa? Mudah cepat basi Basi, ya. jadi nggak bisa untuk untuk diekspor di gitu. ya Gitu. gitu posisinya. Jadi jual langsung untuk masyarakat di sini aja biasanya. Keren. Nah ngomong-ngomong ekspor nih, kemarin aku kan ikut Dikpar Explorer tuh. Iya. Dia ada beberapa mata air yang memang menjadi daya tarik buat brand-brand air mineral ya Iya. Kang ya. Itu bisa dijelasin nggak Kang? Ya. Sejarahnya juga. Kemarin itu 2021 lah kalau kurang lebih kemarin tuh. Saya tuh pernah ngecek. Saya juga kan aktif di UMKM juga ya. Iya. Aktif UMKM. Kemarin itu saya mau ngeberdayain anak-anak muda yang ada di sini. Maksudnya yang baru keluar sekolah ya Oh. posisinya. Karena kan Yang kalau masih orang nganggur lah ya. Iya, masih Masih nganggur gitu kan. Sindir ya. Karena kan kebanyakan udah beres sekolah itu yang SMA ya. Iya. Diem gitu di rumah. Nah kemarin mau memberdayain tentang masalah air Sumber gitu, air itu. sumber air. Kemarin pas dicek, emang di sini bagus sih. pH-nya sampai di 11 kalau nggak salah. Wah. Berarti bisa langsung diminum, Udah ambil Kang? langsung Seger diminum juga kemarin. posisinya. Juga ya. Cuman keterbatasan di masalah mesin untuk apa seperti apa harus ada batu apalah gitu Iya lah, posisinya. istilahnya Iya, itulah ya. Pengolahannya ya. pengolahannya harus ada gudangnya juga gitu posisinya. Berarti emang belum didistribusikan ke Ya kalau pengecekan di laboratorium udah sih. Udah ya. Udah, Kemarin juga sempat memang ada yang tertarik gitu ya untuk menjadi supply di perusahaannya gitu ya. Iya. Tetapi memang keterbatasan dari sumber airnya itu yang memang menjadi pertimbangan. Nah itu gitu ya. posisinya seperti itu. Karena kalau misalkan memang didistribusikan, kasihan warga di sini. Nah gitu posisinya.
nanti takutnya habis. Iya, betul. Karena kan air itu nomor satu lah. Iya, Untuk di kehidupan itu Keren air banget nomor ya deh satu. sama Karaksana tuh ya. Banyak Memang sumber daya memperhatikan ya teman-temannya, memperhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya, mulai dari memang usahanya, terus juga anak-anak mudanya juga ya, untuk bisa tetap bekerja gitu. Keterlibatan dan kegiatan. Nah, betul. Keren banget ya. Keren. Nah, ngomong-ngomong nih, kan kemarin juga selama kita di PA Explorer, setelah kita ke Kecimpring tuh, kita tuh ngelihat budaya tuh. Ya, Pencaksilat Bukan budaya ya? Gitu ya? Gimana tuh? Apa tuh, kalau Kang? harus bisa dibedain ya antara budaya dan seni. Kalau budaya itu kan kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Misalkan kebiasaan orang sini tuh pakai sarung kalau jam 7, nah itu Oh. budaya. Oke. Kalau seni, nah itu sebuah pertunjukan masyarakat lah untuk menghibur di salah satu tempat. Ya seperti kemarin pencaksilat. Karena kan pencaksilat juga udah menjadi warisan leluhur ya, apalagi di Jawa Barat gitu ya posisinya. Untuk tadinya kan untuk bela diri, tapi karena ada musiknya jadi seni gitu kan ya posisinya seperti itu. Banyak juga sih di sini kesenian di Mekaraksana gitu ya. Ada pencaksilat, ada reog juga, ada Reog. kuda lumping. Suka ngereok nih, Kang. Suka ngereok nih, Kang. Ada kuda lumping. Terus satu lagi mungkin seni terbangan lah. Apa tuh terbangan Seni tuh? terbangan Terbang-terbang begitu? Enggak, Oh, tidak. enggak terbang seperti itu, Oh, enggak. Jadi Beda. pastinya tuh seni terbangan tuh dulu kalau orang-orang tua dulu ya, sholawatan tapi pakai apa? Kayak rebana gitu lah. Oh, rebana. Ya. Hadroh lah ya. Tapi kayak gimana ya? Pastinya musiknya musik bukun seperti Ayun Ambing gitu kan. Seperti kalau mungkin di daerah Jawa juga ada mungkin. Iya, di Jawa mungkin ada ya, cuma Ada. ya memang kita pengetahuannya masih Masih kurang limit ya, teman-teman. Gitu. Cuman di sini tuh terkadang ya seni terbangan itu gimana ya? Kurang kondusif lah ketika ada seni terbangan, karena kalau misalkan seni terbangan udah mau main itu suka langsung kesurupan semuanya gitu lah posisinya. Kesurupan? Iya, gitu. Kurang Wah. kondusifnya itu di situ sih. Untuk sekarang kalau dulu mah aman sih. Tapi kalau misalkan nggak pakai yang kayak gitu, aman-aman aja sih. Emang itu udah menjadi sebuah ritualnya di sini seperti itu. Kira-kira pertunjukan seninya tuh ditampilin kapan aja sih, Kang? Mungkin di Kalau hari-hari. biasakan keseniannya bisa ditampilin biasanya di di hajatan-hajatan lah. Hajatan. Atau syukuran-syukuran masyarakat gitu ya. Seperti misalkan di RW 6 nih atau di RW 5 nih ada syukuran hajat lemur misalkan. Kawinan juga bisa Ya, tuh. nikahan Bisa, gitu ya. Ki. Gitu. Nah, barulah digelar itu festival itu. Biasanya malam-malam startnya itu jam 9. 9. Ya, sampai jam 2. Waduh, Kayak wayang lah. begadang ya. Nah, itu kan kemarin juga kita juga udah ngeliat ya, bahwa itu yang kebanyakan yang pencaksilat itu cewek semua, Cewek ya? atau memang Anak. dikhususkan cewek aja? Untuk anak-anak Enggak. atau Sebenarnya cowok juga ada, cuma kan terkadang kalau kemarin ya lihat biasanya kalau laki-laki biasanya suka ada yang malam juga. Oh, Kalau perempuan kan malam-malam suka gak bisa ya, kalau di Ya. daerah desa mah gak bisa keluar rumah tuh sama orang tuanya. Oh, nggak boleh. Iya, biasanya laki-lakinya itu suka malam kalau latihan. Kalau sore sampai maghrib lah, sebelum maghrib atau nah itu baru anak-anak ya, perempuan semuanya rata-rata sih. Dari SD sampai SMA sekarang bahkan. oke. Oke, Ngomong-ngomong kesurupan nih, kita jadi takut nih ya. Takut nih, Kang. Nah, kita mungkin pengen tanya nih, kalau misalnya di sini ada hal-hal yang mistis gak sih, Kang? Sini Aman-aman Banyak. aja. banyak sih, tapi banyak. nggak Ada dong, Kang, cerita. Boleh ya, pengen ya. nggak jadi gimana ya? Kalau berbicara masalah mistis itu Di semua sebenarnya tempat ada ya sebenarnya. semua ada. Cuman kembali lagi ke kitanya lah. Itu hanya sebuah halu lah, Ya. halusinasi. Yang dibilang seperti orang-orang ada jurig itu gimana ya? Posisinya kayak bohong aja gitu. Karena Bohong. saya sampai segede gini belum pernah gitu Belum posisinya pernah. gitu. Lihat yang jurig gitu posisinya. Cuman kembali lagi ke kitanya lah. Kita percaya bahwa yang kayak gitu ada. Cuman kita juga jangan misalkan gimana, jangan takut atau gimana lah. Jadi setengah-setengah lah posisinya Betul. gitu. Takut jangan, berani jangan gitu. Posisinya seperti itu. Nah, mungkin ini ya, kita pengen tanya. Tadi kan sempat disinggung website gitu. Oh ya. Mungkin kita juga teman-teman mungkin di rumah gitu yang lagi Belum nonton tahu, gitu ya, belum gitu. tahu nih, pengen riset atau pengen tahu nih tentang Desa Mekaraksana ya. Iya. Mungkin bisa langsung di-spill, Kang, websitenya apa? Oh, ya. Ada Instagram nggak? Instagram. Untuk websitenya ada di desawisata.mekaraksana.com. Oh, Bisa ini ya. dicek di Google juga ya. Oke. Sama Instagramnya juga ada Wisata Mekaraksana. Terus Boleh TikToknya di-follow. juga ada Boleh di ya?
TikToknya ada Desa Wisata Mekaraksana. Waduh. Terus sama di Jadesta juga ada jejaring Desa Wisata Kemenparekraf ya. Desa Wisata Mekaraksana Berarti juga. memang ada. sudah memanfaatkan Iya. teknologi, sudah melek teknologi ya. Sama apa satu lagi tuh yang di LinkedIn. LinkedIn ada. Ya, Wah, LinkedIn itu keren ada. lah, udah tahu. Udah ada Gua aja itu. belum ada. Kamu kalah. Kamu dong, kalah. gimana ya? Sama di LinkedIn kemarin baru dibangun Keren. sih. Nah, kalau Maksudnya. untuk branding seperti itu kan harus ada kayak skill tentang teknologi ya. Nah, Ya. Itu yang jadi pengelolanya biasanya siapa, Kang? Anak-anak muda ya? Ya, gini, kalau saya kan dulu ya, saya Iya. sekolah jurusan programming dulu. Wow. Kece tapi abis ya. Banget, berarti. kece. tapi masih dasar sih, belum pro yang seperti yang lain ya. Mungkin akan Rendah PT ya? mah Rendah. udah pro mungkin. Sama Instagram Kita doang. Instagram doang gitu. TikTok ya. TikTok. Nah, kita memanfaatkan anak-anak muda, maksudnya anak-anak muda itu yang seperti ya posisinya yang lagi kuliah lah, yang mungkin Yang lagi kuliah. yang kuliah di desa gitu, saya kumpulin semuanya untuk menjadi konten kreator. Nah, di salah satu itu ada yang pegang website tersebut. Oh. Yang maksudnya untuk membangun website untuk membranding sebuah produk, yaitu Desa Wisata Mekaraksana. Gitu posisinya. Nah, kalau saya masih hanya mengkoordinir saja Oh. posisinya. Tapi justru koordinat itu penting supaya memang Iya. Jadi enggak. targetnya tuh harus seperti ini. Kamu itu harus gini, Nah. harus gini gitu. Betul. Pokoknya harus bulan ini tuh harus tercapai target ini. Nah, itu seperti itu sih. Keren ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang kepo-kepo nih di sini tuh ada DTW yang rekomendasi gitu, yang paling sering orang kesini tuh mau kesini gitu. Sini tuh paling kalau tempat destinasi tempat wisata ya. Iya. Di sini tuh paling banyak kalau sekarang ya, banyak kantong pila. Kalau sekarang karena ke sini banyaknya family ya, Iya. family. Terkadang ngambilnya yang 2 hari lah, 2 hari 1 malam. Cuman di Anteng Pila itu cuman nginepnya aja karena fasilitasnya super prioritas gitu ya. Kayak udah bagus banget gitu di Anteng Pila fasilitasnya gitu. Nah, atraksinya itu desa wisata. Ya seperti Desa Akang wisata. tadi kemarin Jadi explore gitu. Explore ya. Menjual kita lebih ngejual ke pengalamannya gitu. Experience Gitu, tourism seperti gitu sih. ya, Teh, ya. Mungkin ada kendala-kendala nggak Kang dari pengelolaan Iya, desa mungkin wisata ini? ya, masyarakatnya Kang? pada rewel pengen disentil nih. gitu. Kendala-kendala sih pasti banyak ya. Iya. Kendala-kendala apalagi kalau berbicara masalah desa wisata. Merintisnya dari Ya, nol banget ya. Dari nol ya, ketika berbicara masalah desa wisata pasti yang ada di pikiran masyarakat mungkin sebagian itu pasti kembali lagi ke ada anggarannya gak sih ini? Nah, itu yang paling susah menyadarkan. Karena kalau kita berbicara masalah anggaran, masyarakat itu susah untuk sadar. Ya, betul. Contoh seperti kerja bakti nih. Misalkan ya Iya. posisinya. Ini kerja baktinya ada anggarannya nggak? Nah, padahal kan kalau digali lagi itu kan udah menjadi kewajiban, kalau kebersihan itu sebagian dari iman gitu kan. Betul. Nah, seperti itulah kendala-kendalanya. Terus sama kendalanya satu lagi mungkin apa sih di sini kan yang tadi kayak tadi lah akses. Di sini kan masih jauh ya dari Bandung ke sini hampir 2 jaman ya kurang lebih. Aksesnya ya. Ya, sama ini akses. Soalnya kalau jalan provinsi emang udah bagus. Ini sih akses di jalan kabupatennya gitu posisinya. Jalan kabupaten di sini masih kelihatan lah kemarin juga. Iya. Gitu. Posisinya itu banget karena ya. posisinya bukan di jalan desa kalau kita. Mungkin itu aja sih kendalanya. Keren banget sih ya. Ternyata Desa Mekaraksana menyimpan sejuta Cerita. keindahan cerita gitu ya, yang memang bisa menjadi suatu daya tarik wisata. Dan buat teman-teman yang pengen main ke sini, yang pengen kepo nih sama desa wisata, bisa langsung tadi ada websitenya sama ada IG-nya. akun-akunnya, LinkedIn juga ada, bisa langsung di follow ya, Di like, di like, di komen, and subscribe. Kepoin. Nah mungkin kita juga pengen lah yang AA ganteng ini di spill dong Dong sosmednya. sosmednya. Ada sih sosmed saya Gunawan Gogun 75. Bawah sini ya teman-teman. Oke. Kan tadi ada nyinggung soal kerja bakti, berarti masyarakat di sini tuh ada kegiatan-kegiatan yang rutin gitu nggak sih Kang? Kalau di sini rutin alhamdulillah ya. Di sini rutin tiap Jumat biasanya. Tiap Jumat di sini ada kerja bakti lah Tiap ya. Jumat ya. Tiap hari Jumat di semua RW ada kerja bakti di semua RW. Cuman untuk di penyadaran sekarang untuk di depan-depan jalan. Belum masuk yang ke dalam gitu ya gitu ya. kondisinya. Cuma kembali lagi kayak ada yang sadar, ada yang Iya. enggak sih kalau Pasti itu. sih ya, itu mah pasti sih. Apalagi sampah kan menjadi isu global ya. Iya, seru global betul. Bener banget. Gitu sih posisinya. Keren. Mungkin terakhir ya. Ya udah, Mungkin terakhir. harapan Akang nih terhadap perkembangan desa wisata Wisata Mekaraksana. Ya jadi gini ya, perkembangan saya mah
tentang masalah desa wisata Mekaraksana itu gimana ya? Ya mudah-mudahan aja ya. Ya. Desa wisata Mekaraksana itu ya kedatangan banyak orang ke sini, tapi yang berkunjung berwisata di sini dan memberikan timbal balik kepada masyarakatnya gitu posisinya, karena kan kita memakai sistem CBT gitu ya, community based tourism itu. Nah paling itu aja sih posisinya. Kenapa? Nah sama satu lagi mungkin kenapa saya suka ngobrol-ngobrol sama akademisi ya. Kenapa tuh? Nah saya juga kalau gini ya, kalau desa wisata ya, kalau dulu saya sempat belajar juga, kalau nggak dibarengkan sama akademisi itu agak susah juga gitu posisinya. Karena secara praktisi juga kita butuh, secara konsep juga kita butuh. Nah gitu kan. Sekarang kan saya nggak tahu cara membuat master plan itu seperti gimana gitu kan posisinya. Nah mungkin itu aja sih. Nah yang penting jadi gini ya, saya itu perkembangannya supaya orang desa wisata Mekaraksana ini gak keluar jauh-jauh dari desanya gitulah. Kalau misalkan desa wisata ini udah jalan benar-benar perkembangannya gitu, mendatangkan banyak wisatawan kan yang duit mengalir gitu, kembali lagi ke cuan lah. Kembali lagi ke masyarakatnya gitu. Saya kan Pokdarwis hanya sebatas perantara lah. Perantara mempromosikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di sini. Karena yang saya jual itu bukan lebih ke destinasinya, tapi ke pengalamannya gitu. Gitu posisinya. Ya mungkin itu aja. Terakhir deh dari aku, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang belum datang ke desa Mekaraksana? Ya. Pesan ya mungkin gimana ya? Yang belum datang ke sini mah ya boleh dicoba lah. Dicoba ke sini. Membantu ya UMKM di sini gitu. Coba ke sini ya, mungkin kalau dari daerah daerah Bandung mungkin 1 jaman lah kalau pakai motor gitu. Dekat. Dan Novi gratis. Boleh. Bisa sambil sharing-sharing lah. Value-nya dapet, pemandangannya dapet. Betul. Apa sih yang kurang? Ya mungkin itu aja sih. Yang belum datang ke sini, ya jangan lupa datang lah. Coba sokin aja bang. Misalkan kalau penasaran bisa dilihat seperti yang tadi lah di website gitu posisinya. Kalau misalkan bingung, tanyalah di IG-nya. Tanya di IG. Boleh. Mungkin kami selaku moderator di podcast kali ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir nih kita jargon dulu kali ya. Di Filament Podcast Gathering Insight with PSDO. See you di podcast selanjutnya. Dadah.